Kalau Dr. Richard, wah saya udah tahu nih kebenaran Islam. Lalu kemudian sebelum Dr. Richard meninggal, Dr. Richard syahadat, nggak ada yang tahu. Syahadat diri sendiri kayak gitu ya? Itu sudah masuk Islam. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'lamu anni qad aslamtu wa syahidtu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya'murukum Rasulullah an talzamu makanakum wa la tabrahu hatta law ra'aytumuna takhatafuna at-tayr. Ahadun ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, jumpa lagi dengan Bam Tri Channel dan kali ini kita akan membahas seorang Ustadz Felix Xiao yang diundang oleh Dr. Richard Lee. Dan pertama izinkan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Richard Lee karena sudah mengundang Ustadz Felix Xiao. Dan Ustadz Felix Xiao ini diundang setelah beberapa hari yang lalu Dr. Richard Lee mengundang si Elia, manusia berwajah dan bersuara wanita tapi kelaminnya pria. Tidak hanya manusianya yang kontradiksi, tapi ucapan-ucapan yang keluar dari mulutnya itu juga kontradiksi. Itu sudah kita bahas dalam video kita sebelumnya. Dan mungkin ya sahabat, pendapat saya, karena Dr. Richard Lee ini waktu mengundang si Elia ini kelihatan sangat bingung dan tidak mengerti dengan apa yang disampaikan oleh si Elia itu, sehingga Dr. Richard Lee itu hanya bisa berkata oke, dan pertanyaan apa itu maksudnya? Oke, apa itu maksudnya? Apa itu maksudnya? Oke, itu saja sahabat. Berikut buktinya. Karena kalau kita lihat sejarahnya, Israel itu sudah eksis menjadi sebuah bangsa, satu-satunya bangsa di dunia sekarang ini nih, yang masih tetap mempertahankan identitasnya di dunia, itu hanya Israel. Apa tuh maksudnya? Yang masih tetap mempertahankan identitasnya di dunia, itu hanya Israel. Apa tuh maksudnya? Yahudi dengan Kristiani itu sama atau beda sih sebenarnya? Beda. Jadi perjanjian lama kita ini itu sama dengan tanahnya orang Yahudi. Apa tuh maksudnya? Wajah bingung itu yang ditampilkan oleh seorang Dr. Richard Lee ketika si Elia ini berbicara. Kristen dan Yahudi sama apa beda? Beda katanya. Tapi setelah itu dia katakan bahwa kitab perjanjian lama Kristen itu sama dengan kitab tanahnya orang Yahudi. Kan ongok namanya itu sahabat. Makanya ditanya apa maksudnya. Dan itu juga sebabnya mungkin Dr. Richard Lee ini menghadirkan seorang yang berakal sehat ke channelnya untuk mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh si Elia, sekaligus juga untuk memperdalam agama Islam sahabat. Apa hal pokok yang harus diklarifikasi dari pernyataan Elia itu adalah pernyataan berikut ini. Beda. Maksudnya sebenarnya gini, kalau kita berbicara tentang konflik Israel dan Palestina, kita tuh nggak boleh bawa sentimen agama. Tidak boleh bawa sentimen agama. Kenapa? Sama sekali nggak boleh. Kata si Ongo, ketika kita bahas Israel dan Palestina itu nggak boleh bawa-bawa agama. Ditegaskan lagi oleh si Ongo, sama sekali tidak boleh katanya. Tapi ketika si Ongo ini membahas Israel, itu selalu dikait-kaitkan dengan Bible-nya atau agamanya. Itu tandanya persoalan Palestina dan Israel itu adalah persoalan yang tidak bisa dilepaskan dari agama. Makanya dia selalu baca Bible-nya. Nah itulah yang kemudian dikonfirmasi juga oleh Ustadz Felix Xiao. Ketika Barat datang ke Indonesia bawa 3G, God, Gospel, and Glory, maka orang-orang Indonesia yang Muslim menjawab juga dengan hal yang sama. Mereka melindungi agama, mereka melindungi tanah, dan mereka melindungi harta mereka. Nah, ketika itu orang-orang Muslim yang lebih banyak, apa yang katakan orang-orang Belanda? Agama adalah provokator. Makanya harus hilangkan agama. Jangan sampai orang-orang Muslim ini mereka patokannya pada agama. Sehingga kalau mereka nggak pakai agama, mereka nggak punya alasan untuk berjuang. Nah, artinya peran agama ini penting. Makanya saya bilang Palestina itu masalah agama. Karena kalau nggak ada masalah agama, kita nggak berbuat sesuatu. Langsung paham kan Dr. Richard Lee dengan penjelasan Ustadz Felix Xiao. Dijawab dengan iya, bukan apa maksudnya. Ya, ini juga nampol betul ya pernyataan dari Ustadz Felix Xiao terhadap pernyataan si Elia. Ketika manusia dua kelamin itu mengatakan bahas Israel dan Palestina itu jangan bawa-bawa agama. Nah, dijawab di sini oleh Felix Xiao. Berarti Anda itu sama dengan company, sama dengan Belanda, sama dengan orang-orang barat yang menjajah Indonesia waktu itu. Karena ketika ada umat Islam yang membela tanahnya, memperjuangkan negerinya, dianggap oleh para penjajah itu agama itu adalah provokator. Nah, berarti si Elia Ongok Raya itu menganggap agama itu juga provokator. Iya, kata Dr. Richard Lee. Mantap kan?
Oke, nah itu ya bantahan Ustadz Felix Xiao terhadap Elia, narasumber Dr. Richard Lee sebelumnya. Di samping itu sahabat, Dr. Richard Lee ini dan Felix Xiao ini ternyata punya kesamaan. Selain mereka ini sama-sama Chinese, mereka juga sama-sama beragama Kristen dulunya. Ya, Felix Xiao sebelum mualaf dulu Kristen, Katolik. Dr. Richard Lee juga seorang Katolik. Jadi kan Ko Felix ini Tionghoa. Ya. Murni. Papa Tionghoa. Saya masih ada nama Chinese. Masih ada nama Chinese. Xiao Chen Kuo. Wah. Anak saya masih ada nama Chinese. Masih ada nama Chinese. Masih karena bapaknya Chinese. Oh, marganya Xiao. Xiao. Marganya Xiao. Oke. Betul. Sorry, aku pengen tanya dulu agamanya apa? Katolik. Oh, sama ya? sama ya. Kan orang Palembang. Tampaknya Dr. Richard Lee ini mau belajar nih bagaimana seorang Kristen Katolik bisa menerima Islam. Berikut pembelajarannya sahabat. Tapi aku jadi pengen belajar nih dengan Ko Felix nih. Boleh ya? Boleh ya? Nggak keburu-buru kan? Nggak keburu-buru. Oke, aku pengen belajar nih. Dan pada waktu itu lo apa itu namanya? Apa ya namanya? Syahadat. Syahadat. Di mana? Syahadatnya di IPB di kos-kosan. Di kos-kosan. Agak kurang bersejarah ya. Iya, agak kurang bersejarah. Agak kurang bersejarah saya lupa ya. itu tanggal berapa. Kalau Mas Deddy Corbuzier kan di masjid besar oleh guru besar gitu. Hebat ya, jadi memang dalam pikirannya dia ya Dr. Richard Lee ini ada teman-temannya yang dari Kristen, Katolik ataupun Protestan itu ketika bersyahadat itu ada dalam ingatannya, bahkan tempat-tempatnya di mana ditanya. Ketika ditanya ke Ustadz Felix Xiao di mana, di kos-kosan, dan dia langsung flashback. Dulu teman kita juga, Kristen juga, artis juga, punya podcast yang hebat juga yaitu Deddy Corbuzier itu syahadatnya di masjid besar katanya. Ya, sekarang kita tinggal tunggu ya Dr. Richard Lee di mana nanti gitu. Ya mudah-mudahan ya karena dia tadi belajar katanya mau belajar tentang Islam kepada Ustadz Felix Xiao dan ini tepat sekali nih karena selain satu frekuensi sama-sama Kristen, Katolik, sama-sama Cina dan sama-sama cerdas ya sahabat. Dan mari kita dengarkan ajaran Islam yang disampaikan oleh Ustadz Felix Xiao di channelnya Richard Lee berikut ini. Tapi setelah saya masuk ke IPB, ternyata apapun yang saya lihat tadi, saya baru ngerti ada beda antara Muslim dan Islam. Dan bedanya bukan kecil, bedanya jauh. Bedanya Muslim dengan Islam? Jauh banget. Apa itu bedanya? Aku sendiri juga nggak tahu. Contoh, ternyata pas saya masuk Islam itu waktu itu, nggak semua orang Muslim itu sholat. Itu pertama, jelas. Tidak banyak semua banget orang Muslim sholat. Okay. Padahal sholat kan Islam. Benar sih, karyawanku juga banyak yang nggak sholat. Kalau dia sholat pada saat itu, kita tanya lagi. Dia ngerti nggak suratul Fatihah artinya apa? Okay. Kalau dia ngerti suratul Fatihah, kita tanya lagi. Dia udah baca tafsirnya seberapa banyak. Okay. Nah, itu yang membuat ternyata Muslim itu tidak merepresentasikan Islam. Seperti yang dokter lihat. Muslim tapi kok anarkis. Kalau dia Muslim dok, jangankan anarkis, jangan gerbek orang lalu kemudian pakai fisik. Dia nodongin senjatanya nggak boleh dok. Kalau Muslim. Karena pernah terjadi satu waktu Rasul katakan gini, ada seorang Muslim nodongin senjata pada Muslim yang lain, maka dua-duanya sudah kena dosa. Loh, terus kemudian kalau misalnya mereka salah satu mati gimana? Dua-duanya masuk neraka. Loh kok bisa? Kata orang Muslim tadi, kok bisa ada dua orang Muslim sama-sama nodongin senjata terus saling tusuk, satunya mati, satunya masih hidup, dua-duanya masuk neraka. Saya ngerti kalau yang nusuk masuk neraka, tapi yang ditusuk kan mati. Kata Rasulullah sederhananya begini, iya karena kalau dia bisa dia juga nusuk orang lain juga. Artinya kalau dia nggak yang mati dia juga matiin orang. Jadi tetap nggak boleh. Artinya kalau benar-benar urusan darah itu urusan benar-benar sangat-sangat sakral dan detail di dalam Islam. Nggak boleh sama sekali menumpahkan darah. Apalagi kemudian nggak boleh sama sekali fisik, apalagi menumpahkan darah. Nah itu kalau di dalam Islam. Nah, makanya kalau kita lihat beda jauh sekali antara Muslim dengan Islam. Ngomong keras pada orang tua, nggak simpatik terhadap orang dan seterusnya. Termasuk ya kita di Palembang lah, woi Cino. Apakah itu Islami? Nggak ada. Nggak boleh bagi orang-orang Muslim untuk menyakiti orang. Bahkan seperti itu aja ya, nggak menyakiti boleh. Secara kata-kata pun tidak boleh. Nggak boleh. Ya sebetulnya panjang itu pengajaran Islam yang disampaikan yang dijabarkan oleh Ustadz Felix Xiao di podcastnya Dr. Richard Lee ini ya sahabat. Anda kalau mau dengar fullnya silahkan kunjungi langsung di podcastnya Richard Lee. Jadi pada intinya di situ dia bertanya dan mau belajar dan akhirnya diajari tentang Islam oleh Ustadz Felix Xiao. Dan apa yang disampaikan oleh Ustadz Felix Xiao tadi itu sangat masuk akal sahabat. Terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara Muslim dengan Islam. Ternyata tidak semua Muslim itu Islam. Ngakunya Islam tapi tidak sholat tuh bukan Islam. Ngaku Islam tapi suka nipu, suka berbuat jahat, itu bukan Islam. Nah makanya ketika melihat agama itu jangan lihat orangnya, Muslimnya. Karena tidak semua Muslim merepresentasikan Islam. Tapi kalau Islam dah jelas ajarannya itu rahmatan lil alamin. Makanya di channel saya ini kenapa ada istilah oten untuk orang-orang yang beragama Kristen. Karena orang yang beragama Kristen dalam pikiran saya itu masih baik. Karena memang ajarannya ajaran kasih. Beda dengan oten yang ngaku Kristen. Mereka ini adalah orang-orang sulul emang nekat yang suka berbuat onar, suka menipu, suka menghujat, suka memfitnah. Makanya saya tidak pernah mengatakan Kristen.
tapi itu adalah Oten. Meskipun yang ngaku itu adalah orang yang beragama Kristen. Nah, atas dasar penjabaran dari Ustadz Felix Xiao tadi, akhirnya berubah perasaan Dr. Richard Lee menjadi sangat suka dengan Ustadz Felix Xiao, sahabat. Berikut pernyataannya. Tapi kalau ulama-ulama ini, boleh nggak salah ulama? Boleh. Oke. Kalau Rasul nggak boleh salah. Jadi contoh ya, ada orang nggak suka sama saya, bukan berarti dia nggak suka Islam loh, Dok. Dokter Richard bilang, aku nggak suka Felix. Apaan tuh orang itu? Dia mu'alaf, sok tahu. Nggak apa-apa, Dok. Saya nggak akan bilang, Richard ini berarti sentimen terhadap Islam. Enggak, Dok. Tapi orang-orang yang tadi, Dok, yang tadi saya bilang kenapa punya konflik, begitu ada orang nggak suka sama dia, begitu ada orang berlainan pendapat sama dia, dia bilang, dia bukan berlainan pendapat sama saya, tapi dia berlainan pendapat sama Rasulullah. Mana nggak jadi konflik? Luar biasa. Aku mulai detik ini ya, aku cinta dengan Felix Xiao. Nah, ini narasumber yang berhasil membuat hostnya itu, orang yang punya podcast itu terkagum-kagum dan akal sehatnya langsung berfungsi. Tidak hanya mengatakan oke dan apa maksudnya, tapi dia langsung paham. Dan di sini juga Ustadz Felix Xiao sudah mengisyaratkan kepada Dr. Richard Lee, seandainya nanti kalau Dr. Richard Lee ini sudah menerima Islam, paham akan agama Islam, kalau tidak mau bersyahadat di hadapan orang banyak atau di depan pengikutnya yang jutaan itu, maka mulailah dengan syahadat diri sendiri. Berikut pemaparannya, sahabat. Kalau Dr. Richard, wah saya udah tahu nih kebenaran Islam. Lalu kemudian sebelum Dr. Richard meninggal, Dr. Richard syahadat, nggak ada yang tahu. Syahadat diri sendiri kayak gitu ya. Itu sudah masuk Islam. Oh.